Sebenarnya ngapain sih kita di sini? Nggak tahu nih ngapain nih. Ada mic di depan kayak podcastan gitu. Loh emang kita mau bikin podcast kan? Oh bikin podcast? Iya. Bingung ya kontennya apa ya? Podcast kita apa ini ya? Oh ini Apa sih ini? Ipar. Ipars. Masya Allah. Yang penting tuh bukan podcast dan pembawa acaranya Ji. Yang penting bintang tamunya. Wih, emang bintang tamu kita siapa sih? Hah? Artis terkaya Artis terkaya di rumahnya. Di rumahnya sendiri. Kalau itu jawabannya gampang. Artis terkaya Indonesia kan itu gampang. Orang kan pasti langsung Asia Ji, Asia. Enggak Asia lah, dunia lah. Woi. Dunia dalam berita, dunia dalam berita. Raffi Ahmad. Ini baru nih Masya Allah. podcastnya baru nih. Baru dong. Harus lo yang pertama. Ini gue yang pertama. Ya gue bingung jujur aja. Konten kita udah bingung mau ngapain kita nih. Gitu. Sama gue juga kadang sejujurnya kita lagi bingung. Kita mau ngapain di dunia YouTube sekarang. Enggak gimana kalau lo gimana? Sama karena kan kurang lebih YouTube gue udah hampir 4 tahunan. 4 dikali 365 hari itu berarti sudah 2000 konten kira-kira. 2000? Ya lebih lah. 4 kali 4 kali 3 12. 1200. Tapi kan setiap harinya 2. Iya. Setiap harinya kan 2 sama 3. Sama 3. Jadi udah 2000 sampai 3000 konten kan yang kita kerjain kan. Sama hanya dengan kalau kita lihat di industri itu sama dengan misalnya nih. Sinetron stripping, Cinta Fitri. Kalau udah lebih dari 1000 episode rata-rata kan dia juga ceritanya bingung mau ngapain. Bener gak? Ikatan Cinta misalnya nih pasti rata-rata orang tuh ada bukan jenuh ya, namanya lagi stuck at the moment gitu. Jadi sekarang posisinya orang-orang nonton YouTube itu memang pada jenuh semua. Bukan pada jenuh aja sih kayaknya, mungkin bukannya jenuhnya sebenarnya, karena kan kemarin misalnya konten family semua kan family, konten prank semua prank, konten ini. Sorry kita nggak ada prank. Iya, yang lain. Gue juga nggak ngeprank, gue juga nggak. Ya misalnya lagi ramenya ngerjain, lagi rame-ramenya apa lagi ya? Ya konten family terus apa gitu. Ya mungkin sekarang lagi belum ada lagi yang memulai. Waktu itu kan jual beli mobil. Oke. Sempet rame otomotif. Mungkin sekarang lagi belum ada aja sih. Mungkin sekarang konten beli mobil aja Vi. Udah pernah itu. Udah pernah? Udah tapi pernah. Kalau menurut lo, enggak maksudnya Raffi kan orang kreatif dari dulu nih ya sampai sekarang nih Masya Allah. Nah kalau misal lo dari lo sendiri ngelihatnya kalau misal YouTube nih kalau udah di posisi kayak gini kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai YouTubers gitu loh? Kita harus bisa mengerti bahwa YouTube itu kan adalah platformnya. Di mana tempat kita bisa mengembangkan IP-nya kita, contohnya misalnya Rans. Oke, Rans misalnya IP-nya bisa dikembangkan di YouTube, bisa dikembangkan di Instagram, bisa dikembangkan ke restoran, bisa dikembangkan ke properti. Nah, mungkin mainan-mainan itu yang lagi mungkin kayak ya sama lah kayak misalnya lu lagi mau mengembangkan properti misalnya kan. Saat pembangunan propertinya kan mungkin setahun. Setelah setahun baru meledak. Sama kayak gini. Iya, mungkin di YouTube ya sekarang lagi belum jadi gitu sesuatu, hanya lagi. Mungkin teman-teman yang lain juga, teman-teman konten kreator yang lain, kita nih lagi sama-sama ngebangun gitu. Lagi sama-sama ngegodok, belum kelihatan nih bangunannya yang jadi nih kayak apa, yang lagi dimakan sama market tuh lagi apa gitu. Karena salah satunya juga penontonnya kita tuh lagi kayak kemarin dia lagi seneng Korea-Koreaan. Jadi setiap kali hal-hal yang berbau Korea pasti trending. Kita lihat kayak Dedi, terus kita lihat juga apa namanya si Denny juga, itu kan Denny Sumargo juga masih tinggi-tinggi sebenarnya. Apa karena memang mereka sudah ada pasarnya? Apa mereka gimana tuh? Kalau menurut gue Mas Dedi sama Denny Sumargo mereka berani untuk mengangkat current isu yang sedang ada di, ya memang kan core-nya mereka podcast. Jadi core-nya mereka itu podcast. Jadi setiap kali Mas Dedi atau Denny Sumargo mengangkat current isu yang memang lagi rame, ataupun siapapun bintang tamunya yang berani diulik sampai ke dalam, pasti kan beda dari yang lain. Cuma kan kembali ke core. Kalau gue emang tipenya gue nggak pernah ngulik orang sampai ini, memang core-nya gue ya lebih ke gue, Gigi, Rafathar, Rianza melakukan activity family yang memang terkadang seru aja gitu loh. Ya kalau Mas Dedi memang kan apalagi update banget ya ketika ada apa, Mas Dedi undang langsung itu ya. Dan podcastnya Deddy Corbuzier kan siapapun diundang ataupun diundang dan mau datang ke tempatnya dia ya kayak one on one gitu. Ya mungkin gue emang belum mengarah ke situ. Kalau gue lebih senang di core-nya gue yang lebih santai aja gitu, lebih. Tapi itu ya perlu nyali juga sih, ya. Maksudnya kan pasti kalau kayak
ada berita-berita yang lagi kencang banget itu kan pasti kan anginnya juga Enggak, kencang. sebenarnya kalau menurut gue emang Mas Deddy sama Denny Sumargo itu memang mereka sebelum jadi podcaster mereka memang rasanya emang seneng ngobrol. Mereka aktif, cara mereka Suka ngulik. cara mereka ngobrol juga memang bagus. Kalau gue kan sebenarnya bukan nggak, gue ini lebih seneng bergerak dan lebih seneng melakukan gue tuh lebih aktivitas seneng fisik ngerjain gitu. apa aja gitu. Dia kayak gini tuh dah. Iya, kalau ngobrol itu gue gak bisa lama-lama. Ngobrol tuh gue 10 menit aja kayaknya udah aduh. Gue dulu pernah bilang, Vi, gue kasih lo berapa juta deh, lo diem 5 menit. Nggak bisa juga. Enggak, jadi gue lebih seneng bergerak gitu. Enggak, maksudnya pertanyaannya kenapa? Maksudnya nggak bisa duduk tenang, emang lebih banyak gerak? Enggak tahu. Irwan juga kan pernah bilang tuh, Raffi nih kalau kita ngobrol bisa tiba-tiba dia pergi. Itu kenapa sih, Vi? Nggak tahu, bukan emang kadang gini. Jadi kalau misalnya kita lagi ngobrol gitu. Jadi gue tuh dari dulu kalau di sekolahan itu nggak pernah bisa dengerin guru lebih dari 10 menit gitu. Serius, Bi? Selalu terdistract dengan apapun. Tiba-tiba lo keluar aja kelasnya. Iya, jadi maksudnya gini, kalau kan biasanya nggak semua, tapi misalnya lagi ya kecuali kalau podcast kayak gini kan kita emang bener-bener lagi ya, ini. Cuma misalnya lagi ngobrol gitu sama orang itu paling 10 menit 15 menit habis gitu pasti aja apa nih ada yang suka gitu, ada yang suka kelintan. gitu. Emang kadang-kadang gitu dia lagi ngomong apa sama gue nih tiba-tiba, Wan, tahu nggak itu gini-gini. Jauh amat, Vi. Kok ke situ tiba-tiba ya? Iya itu kadang bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan juga. Kelebihannya memang jadi gue suka cepet ingat. Tiba-tiba ada ide apa. Iya, tapi kekurangannya kadang orang yang nggak fokus. lu tuh nggak fokus ya gitu. Nah, sebenarnya kan kalau gue tuh rata-rata misalnya kalau meeting sama orang itu terkadang kan dari kita biasanya nih dari kita meeting misalnya anggap setengah jam. 15 menit itu kadang basa-basi duluan baru masuk ke Iya. gitu. Jadi kalau gue paling yaudah basa-basi dikit aja langsung aja deh. Langsung to the kita mau point ya. apa gitu. Kalau gue emang gitu. Tapi gue denger nih misalnya maksudnya lo berdua nih dari kapan sih? Tadi kayak misalnya Raffi dari dulu kayak gini nggak bisa diem segala macam gitu kan. Nah maksudnya lo seberapa dekat sih lo berdua nih sebenarnya? Ya dekat banget sih. Cuma Dari nggak sempat pacaran sih. Enggak, lo dari maksudnya katanya casting bareng. Iya. Waktu umur berapa waktu itu? Ya dulu lah masih. Gue suka nginep juga rumahnya dia tapi nggak pacaran. Iya. Gue gak pernah nginep di rumah dia jauh. Emang di mana rumahnya? Di kampung mana gitu. Jauh banget dulu di mana. Kalau gue di tengah kota. Kalau gue di tengah kota. Karena ngekos. Iya karena ngekos. Di tengah kota juga. Udah rumahnya di mana sih lu apa namanya? Ciledug ujung. Jauh banget sumpah gue tuh pernah ke rumah dia nganterin dia balik, rumah gue masuk selokan. Mobil lo? Iya mobilnya. Masuk selokan. Tapi emang jalannya kecil. Emang jalannya kecil. Gue bilang nih, gue males. Nggak, masih ingat gak? Kalian umur berapa sih casting bareng? 2001. 2002 lah. 2001 2002. Berarti 15 tahun ya? 15 tahun? Lebih dong. 16 ya? Lebih lah. Ini 2023. 22 Berarti 22 tahun coy. Bukan, maksudnya umur kalian. Oh iya. Umur kalian pada saat. Iya, umur umurnya kalian. 16 lah. 16. Iya. Ya gue bedanya sama Raffi tuh 2 tahun lah. 2 tahun lah. Jadi ya gue 18, kalau dia 16 atau dia 17, gue 19. Oh. Lupa. Terus waktu kan lo pertama kali film Hard dulu kan, Wan? Bukan. Oh bukan ya? Bukan. Gue casting sinetron bareng dia pertama kali nih. Lo pertama kali apa? Sinetron? Sama-sama sinetron juga? Sinetron, tapi beda waktu itu gue. Jadi waktu itu tuh gue udah main sinetron duluan nih. Terus yang belum bareng waktu itu gue belum peran utama lah. Tunjuk 1 bintang tuh di Multi juga. Tapi sering syuting casting iklan sama dia. Oke. Dia dapat mulu iklannya. Oh kalau iklan Irwan? Sumpah gue kesel banget. Kalau Dulu kan David dulu itu kalau casting iklan kan bisa ada casting iklan oli bla 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 5 juta budget kan langsung ditulis kan. Budget 5 Casting, juta. Iya. Ini permen 2.500.000. Jarang-jarang itu yang puluhan juta tuh. Tapi dia mulu dapat, gue kesel. Dapat terus ya. Iya. Kalau lo sinetron lebih ke sinetron memang. Sama sih sinetron dia juga sempet dapat. Lo sinetron dulu Multi juga pertama? Enggak, jadi gue casting bareng di satu PH. Terus gue sebenarnya dapat dua-duanya nih. Raffi dapat, gue dapat. Jadi kayak ada muridnya Tamara Blesensky waktu itu kan. Sama Tamara. Oh Nah, pertama. dia bilang, Wan, kayaknya gue nggak jadi. Kenapa, Vi? Nggak nutup katanya. Nggak nutup apaan? Budgetnya cuma 250.000. 250.000. Sedangkan gue ada yang main sinetron sebelumnya itu gue udah 500.000. Lo kan mikir dari 500.000 ke 250.000. Dan gue kan masih tinggal di Bandung. Nggak nutup. 250.000 gimana gue bilang nggak nutup gue bilang nggak bisa gue 500.000 udah 500.000. Lagian juga kan zaman dulu masih SMA kan gengsi kali.
Udah 500.000 turun ke 250 nih gue. Enggak, gue gak bisa. Tapi naik ke 300. Bisa nego naik ke 300.000. Oh, naik ke 300.000. Bisa naik ke 50.000. Tapi gak bisa nutup juga? Gak bisa nutup. Ya gak bisa juga. 500.000 aja pas-pasan. Dulu tuh sinetron kan seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Bukan stripping ya. Jadi sebulan sejuta. Sejuta ya. Iya tapi dulu living cost berapa sih? Enggak, dulu kan enggak ngitung-ngitungnya. Karena lo balik-balik Bandung. Waktu pas 3 SMP gue di Bandung emang. Tapi kan kadang suka dianterin sama bokap. Tapi kalau bokap gue gak bisa nganter, kan naik bis. Oh, naik bis itu aja. Dulu waktu belum menetap di Jakarta tuh, naik bis itu atau naik kereta. Naik bis itu zaman dulu ya, 40.000 tuh yang udah AC lah. Ya 40.000. Dari Bandung tuh ya? Dari Bandung. 40.000. Sama naik kereta juga segituan, 40.000 lah. 60.000 ya waktu itu ya? 60.000 kereta. Iya kan? 60.000 kereta, 40.000 bis. Kalau yang AC-nya Senin Kamis tuh ya paling 20.000. Senin Kamis. Terus turun tuh di gue aja anggaplah 50.000 lah, sama kan kadang beli minum, beli makan. 50.000 sekali berangkat. Pulang pergi aja 50.000 kali 2 udah 100.000. Kadang kalau bisa syutingnya kan zaman dulu bukan strippingnya 1 hari. Iya. Syuting 3 hari. 3-4 hari. Iya, anggaplah 4 hari. 4 hari nyari hotel gue yang dulu suka sama kayak udah gak mungkin lah, udah gak mungkin. Gue aja dulu waktu syuting sama Mbak Imong tuh nyari hotel yang 80.000 bagi 2, 40.000. Oh, Mbak Im juga kayak gitu. Padahal kan tinggal Jakarta, Mbak Im. Ya dulu dia diusir sama bokapnya, bandel sih. Dia jadi gak dipercaya tuh sama bokapnya tuh. Besok kita undang Mbak Im. Iya, dia diusir sama bokapnya, bandel kali dulu ya, lagi masalah gak dipercaya sama bokapnya lah. Dia cari hotel dulu yang di Ramayana, yang di Bogor tuh. 80.000 bagi 2 masih Mbak Im. Sama gue juga kalau sendiri. Karena pulang pergi aja udah 100.000, tambahannya anggap 200.000. Kalau 300.000 mau gimana gitu, nggak cukup. Kalau 500.000 tuh masih nutup lah zaman dulu. 500.000 kali 4 tuh kan 2 juta masih nutup lah. Tapi kan kita masalahnya dulu waktu gue pulang pergi Jakarta itu, setelah gue selesai syuting ya gue harus balik ke Bandung. Jadi ada ongkos pulang perginya. Lo bukannya SMA di 3 ya? SMA-nya di 3. Itu belum SMA ya? Itu belum SMA kelas 3 ya? Oh, SMP kelas 4 waktu itu. SMP kelas 4? Kelas 3, sorry. Gue baru tahu SMP kelas 4. Kelas 3. Baru abis gitu, baru gue pindah ke Jakarta. Oh, baru yang ngekos lo akhirnya di situ. Dan itu udah syuting yang bahasanya udah dapat peran lah. Udah peran tahu 750.000 juga. Naik lagi tuh. Dari 500.000 naik ke 750.000. Makanya gue pas sinetron bareng sama dia kan itu honor gue 500, honor dia lu berapa sih? 750.000 ya waktu itu? 750. Iya, 7,5. Oh gitu. Dia masih di bawah gue lah. 750. Karena gue mikir juga kan, ini kan kalau Raffi kan pengeluarannya lebih banyak daripada gue, ya udahlah nggak apa-apa lah kita terima aja. Tapi kan akhirnya dulu ngambil 2 sinetron, Iya. 750.000. Sama iklan, Vi, sama iklan. Kadang-kadang jadi kita lumayan lah, sebulan gue suka dapat 1 iklan. Iya. Nutup lah. Lu kan suka ada pemotretan Aneka Yes. Oh, lu memang dari Aneka Yes ya? Dapat juga. Oke. Transport suka dapat kalau foto-foto di Gadis tuh dulu 500.000. Oh ya? Iya di Aneka. Ya loh, lumayan ya? Lumayan foto tuh. Foto cover suka 500.000, kadang 250.000 kalau foto-foto yang biasa. Terus juga kalau Aneka tuh dulu kita suka foto produk juga Ji. Iya, jadi produk orang kita fotoin gitu. Kita foto sampai produk orang. Dibayar kan? Kalau segitu. Ya. Segitu. Oh, alah. Pokoknya ada aja lah. Terus kadang suka ada jumpa fans Ramayana tuh gue berapa? 10 juta itu gede, 5 juta sampai 10 juta iya. Hah? Waktu itu pernah kok bisa naik bertahap. Oke. Waktu itu dari pertama kali jumpa udah main sinetron soalnya. Dibayar pertama 2,5 juta dulu. Oke dong. Ternyata rame pengunjungnya. Seneng Ramayananya naik ya udah luar kota 10 juta seneng banget tapi wah 10 juta udah seneng banget. Itu berapa episode sinetron kan jadi ya kan? Zaman dulu gue masih 700. Iya, jauh lah. Tapi seingat gue lu bukannya waktu itu kan lu tadi bilang multi, terus lu main di Rapi kan? Sebelum Rapi film kan? Jadi sebelum dua sinetron dia. Oh, 2 sinetron. Oke. Gimana? Di Rapi kan? Sebelum ke Rapi film gue sempet waktu itu tuh ke Prima Entertainment. Tapi Pak Leo Sutanto udah membangun Cinema Art. Gue pindah lah ke Prima. Ya, dulu ada Prima. Dari Tanto sama Pak Leo. Jadi waktu itu gue sama Deddy Nur tuh. Nah Deddy Nur itu kan gue di Multivision pertama sendiri dulu nggak pakai manajer. Honor gue tuh mentok naik 1 juta lah waktu itu lah di Multivision kan. Habis gitu peran utama tuh Senandung Masa Puber, ingat banget. Iya. Mentok 1 juta 1,5 juta terakhir tadi di 1,5 juta tuh.
Terus gue ditawarin sama Prima Entertainment 8.500.000 pindah gue. Pindah tapi gak tayang-tayang. Jadi bikin pilot mulu. Jadi capek doang. Gak dibayar dong? Gak dibayar. Tapi ada waktu itu yang satu bikin pilot. Yang satunya lagi bikin pilot 8 episode. Yang satunya lagi bikin 13 episode. Jadi tapi tayang apa enggak? Yang satu tayang, yang satu enggak. Tapi dibayar. Tapi tetap dibayar. Cuman gue pikir-pikir ternyata waktu itu dibayar besar pun lebih besar. Tapi kalau memang kita nggak ada karyanya, gimana gue bisa mempertahankan dan mengembangkan eksistensi nih? Baru gue ditawarin sama Rapi Film, sama si Busonya. Ingat banget gue Busonya. Tapi gue nanya dulu yang pertama. Gaji? Bukan. Ditanya, enggak, gue Bu, honor saya dulu Bu, polosnya gue kali ya. Bu, ini honor saya 8 juta. Saya bukan masalah honor nih Bu. Ini tayang atau enggak sih? To the point. Kita syuting hari ini 2 minggu lagi tayang di Trans TV lagi. Oke Bu, gue masih 8 juta waktu itu. Naikin Bu dikit. Oke, 8.500.000. Oke. Itu polosnya gue tuh. Saya makan. Bu, saya segini 8 juta. Naikin sedikit deh. Busanya oke 8.500.000. Oke, yang penting tayang Bu, tayang. Tapi SMA 8,5 juta sih. Iya, gede banget. Itu kelas 2 SMA. Nah, tapi untuk pendatang baru, pemain baru gede segitu, 8,5 juta gede. Bisa. Jadi gua waktu kelas 1 SMA itu di Serenang Super tuh masih 1.500.000 lah. Kelas 2 SMA pindah ke Prima 8 juta, lanjut ke Rapi Film tuh udah 8 juta. Dari situ tuh udah sama Rapi Film dia waktu itu sinetronnya lumayan lah. Berapa kali kan ratingnya masuk, misalnya besar, ya. Kayak Cinta Fitri waktu itu nggak ada yang ngalahin Cinta Fitri. Kalau stripping. Dari Rapi Film gue sempat pindah. Pindah ke mana? MD. Bukan. MD nggak pernah kayaknya. Ke Frame Ridge. Frame Ridge. Ke Mama Rita. Ketemu sama Nagita di situ. Itu pertama kali lo jatuh cinta sama Nagita. Itu nama mamanya. Jadi benar. Jadi waktu itu dari Rapi Film, waktu itu zamannya FTV. Iya waktu itu. Iya. Apa cookies ya? Cookies apalah segala macam FTV cookies. Iya, gue FTV. Iya, banyak. Iya yang Oh, dulu Cinta Fitri belum ada. Belum ada. Jadi waktu itu gue main Juragan Jengkol. Jadi gue inget banget 2006, gue tuh waktu itu sempat kaget tau. 2006 tuh akhirnya gue dapet SCTV itu pertama kali dapet SCTV Award 2006. 2007-nya dia di Cinta Fitri. Gue lupa gue. Gue inget banget gue. Gue inget banget. Gue inget yang mengalahkan gue. Iya, yang mengalahkan gue si Wisnu. Tapi sinetron gue waktu itu udah gak ada memang. Udah gak ada, oke. Gak ada, tapi yang dapat memang, waktu itu Cinta Fitri gak ada lawan emang. Iya, udah beberapa tahun lah. Dan gue tuh 3 tahun lah. 3 tahun. Iya 3 tahun gak ada lawan. Jadi gue inget banget 2000. Nah dari situ baru sempat juga sih gue mikir gini waktu 2006 kan yang namanya juga anak ini ya, anak kecil ya. 2006 emang sama-sama juga kan kita berteman, dasar teman-teman gue juga. Wah Vi, lu udah kalah sama Tengku Wisnu nih. Tengku Wisnu nih sekarang udah jadi aktor ngetopnya. Wah ya udah deh, kalau gitu gue nggak mau jadi artis, nggak mau jadi aktor, gue jadi presenter. Dari situ gue mulai jadi presenter. Berarti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Itu sama kayak itu. Wah udah, ini kayaknya Cinta Fitri emang udah nggak bisa dilawan. Jadi siapapun yang di SCTV pasti aktornya akan Tengku Wisnu nih. Kecuali yang di Panasonic Award, ya kan? Panasonic. Enggak, tapi Panasonic Award pun gue gak pernah dapet. Panasonic Award. Oh, lu belum dapat Panasonic Award? Jadi waktu itu Panasonic Award gue cuma pernah nominasi sekali. Tapi kan setelah itu gue jadi host. Nah di host juga waktu itu ada almarhum Olga dulu. Iya, betul. 3 tahun pertama almarhum Olga dulu. Tapi ganti-gantian sih sama almarhum Olga dapetnya. Jadi ya gitulah. Berarti proses lo dari memang sinetron, casting segala macam sampai lo jadi host gitu ya? Jadi host. Sampai jadi pelawak. 2007 gue jadi host. 2007 gue baru masuk jadi host. 2007? Ya, sebenarnya sih di 2005 pernah jadi host sama Astrid Tiar. Tapi itu gue nggak bener-bener acara musik ya? Nggak pernah mendalami ya? Maksudnya nggak terlalu mendalami waktu itu ya? Jadi kalau dulu jadi host itu pertanyaannya ada 5, ya udah yang ditanyain itu aja. Udah nggak bisa. Misalnya durasinya masih ada gitu. Durasi masih ada. Bingung mau nanya apa. Dulu pernah Ahmad Dhani. Mengbelagu tuh Ahmad Dhani tuh. Jadi waktu itu gue pernah. Mas dia mah udah gak inget. Gue udah bilang. Gue gak inget. Emang dulu gue inget gue masih nge-host sama Laudia Cynthia Bella. Masih Bella tuh. Siapa itu? Ada Muslimah. Teman kita. Jadi lagi nge-host di satu acara. Gue udah inget di RCTI tuh. Di zaman dulu kan setiap weekend tuh ada acara-acara live musik gitu kan. Terus nanya-nanya sama dia. Pertanyaannya udah habis nih. Durasi masih ada. Iya, terus?
mau nanya apa lagi nih? Wah, bingung kan gue gemeter. Tanya gitu sama Ahmad Dhani pada saat itu. Wah, langsung dia nyanyi. Belum di prison lo nyanyi langsung gila gue bilang. Wah, ini gue kapok dulu. Dulu tuh. Ya Allah. Nanya apa lagi? Waduh, kita bingung kan nanya apa. Udah dia langsung ngambil mic langsung nyanyi. Ya memang dia gak salah sih, gue yang salah. Enggak, tapi kalau gue dengar dari cerita lo, kayak misalnya tadi lu bilang sinetron. Wah nih gue bahasanya untuk jadi nomor 1 agak susah nih. Kayaknya gue beralih ke presenter gitu kan. Terus maksud gue memang lo selalu, ini dalam arti positif ya? Dalam arti positif artinya lo selalu pengen menjadi nomor 1. Iya betul ya? Enggak juga. Dalam arti positif ya maksudnya? Enggak sih. Memotivasi diri lo? Nah kalau gue itu sebenarnya dari dulu ya, dari gue SMP, SMA tuh, gue gak pernah mau jadi nomor 1. Setiap kali misalnya ada acara pemilihan ketua OSIS gitu-gitu, setiap kali gue dapet atau enggak, dari zaman dulu tuh di OSIS tuh ada ketua sekbid gitu-gitu, gue tuh selalu mau jadi nomor 2 aja. Karena apa? Karena gue nggak mau orangnya tuh apa ya dibilang tuh paling menonjol nggak mau, tapi gue pengennya paling aman aja gitu. Oh paling aman. Oh kelihatan paling ya. aman. Gue orangnya tuh pengen paling aman aja. Gue nggak mau paling depan banget, tapi nggak mau paling belakang banget, nggak mau di tengah-tengah juga gitu. Oh, jadi kalau misalnya di bawah nomor 1 lah. Iya, gitu. seenggaknya tuh ya masih di ring A. Wakil lah. Wakil tuh masih oke. Jadi waktu itu jadi setelah wakil presiden jadinya. Enggak lah. Jadi waktu itu gue juga lebih senang tuh punya banyak keran. Oh. Jadi setelah waktu itu memang gue nggak mau di satu aja ya. Iya, gue tuh pernah berpikir tuh, wah ternyata emang apa ya, dunia entertain itu ya waktu itu juga kan ada contoh misalnya nih. Politiknya stasiun TV sama PH misalnya. Ya, betul. Kan ada yang eksklusif di PH ini. Jadi gue berpikir, wah gila ya kalau misalnya kita lagi berada di gerbong yang salah gitu, bukan gerbong yang salah ya, gerbong yang lagi tidak diuntungkan, wah kita juga bisa kena juga. Akhirnya ya di luar itu juga, wah berarti kayaknya nih gue harus keluar nih waktu dari SCTV. Akhirnya gue keluar bukannya keluar secara itu dari SCTV. Maksudnya kan saat gue waktu itu, wah di SCTV oke nih. Maksudnya, wah tapi kayaknya waktu itu awal, oh berarti gue harus coba. Akhirnya gue pindah ke TV-TV lain. Akhirnya coba untuk. Iya, jadi gue mencoba untuk tidak menunggu dapat callingan dari PH. Mencoba menunggu callingan. Jadi gue gak mau di calling gitu. Jadi kayak gue, emang gak bisa nih kita nunggu nih di pekerjaan entertain tuh. Gak bisa nih. Udah gue mau kalau di RCTV yang gak ada kerjaan ya udah gue ke RCTI. Langsung. Di RCTI gue gak ada kerjaan gue ke Trans TV. Jadi gue dan waktu itu semua nomor talent itu gue punya. Jadi setiap kali ini gue sendiri yang nggak malu. Memang dulu setiap kali gue yang nanyain kerjaan. Misalnya di sinetron gue lagi di RCTV udah habis. Misalnya kondisinya lagi kurang oke, gue nanya ke RCTI ini ada ini nggak host oke, apa oke deh gue. Gitu gue dulu. Nah itu bedanya tuh. Bedanya sama gue tuh dulu kan gue kan kayak ibaratnya habis dari hard ya. Iya, anak film. Pokoknya gue main film aja nih, gaya kan. Gaya, tapi lo ngeliat Raffi kok lebih kayak dia nih gue lama-lama. Nah, karena kan kalau waktu itu gue juga ngerasain emang bener sih main film oke gitu. Tapi kan dibayarnya oke itu saat kita reading sama syuting film di bawah habis. Maksudnya jadi setelah itu kadang yang pikiran gue tuh gini loh. Yang selalu gue pelajarin itu kan hidup itu tuh kan pasti akan terus berjalan ke depan. Gak pernah tuh kita, contoh misalnya nih ya main film. Misalnya let's say dibayar waktu itu tuh buat gue juga 50 juta besar, 80 juta besar misalnya. Dibayar waktu itu film 80 juta, 50 juta. Reading misalnya sebulan. Kalau gitu syuting 2 bulan, let's say 3-4 bulan. Ini film zaman dulu ya. Film zaman dulu pasti begini nih. 80 juta dibagi misalnya dibagi 4 bulan, anggap sebenarnya 20 juta. Oke lah, gue mencoba ini. Tapi setelah syuting film, kan kita harus nyari lagi. Habis itu. Jadi gue mikir, wah kalau gue kadang makan gengsi terus pengen bertengger gue pemain film gue gini, kayaknya gue nggak bisa deh. Mungkin kayaknya gue memang harus nggak bisa itu deh, gue harus yang lain. Oke, kalau misalnya lo Ji gimana waktu itu memang sampai lo berpikir seperti itu, gue pemain film nih, masa gue. Oh dia mah orangnya dulu belagu dan belagu ya. Udah terkenal dia. Dia orangnya belagu dan tapi lo jadi pada zaman itu memang gitu kan, maksudnya kayak pemain film tuh kayaknya keren banget. Tapi emang dia tuh pengen gitu lah. Jadi branding dia, personal branding sebagai pemain film tetap dipertahankan. Waktu itu kan gak dipungkiri lah. Kan manajer gue juga. Iya, tapi kan dulu gak dipungkiri ya film hardnya dia sama lagunya dia memang meledak. Ya mau ngomong apa juga oke lah bener. Tapi dia suka
suka mengingat-ingat masa itu terus gitu. Sedangkan kan dia harus terus dia selalu ngeliat ke belakang ya. Iya. Enggak, akhirnya lu posisi kapan lu nyadar bahwa kayaknya gue nggak bisa di sini terus. Bukan, tapi gue selesai syuting hard kan meledak tuh. Wih gila, nama gue gede banget nih ya. Tapi kok nggak ada duit nih, nggak pernah. Ada di posisi itu ya. Ya, tapi menurut gue jagonya dia tuh apa ya? Dia bisa, Raffi tuh bisa apa ya? Kayak ngelihat situasi di mana orang-orang nggak bisa ngelihat situasi itu gitu. Jadi kayak dia berani. Gue harus mulai gerak ke sini nih. Iya, kayak dia berani. Nih gerombolannya sini nih. Visioner lah ya kalau kita bilang ya. Bisa sendiri ke sini cuma berhasil loh dia gitu. Cuman kalau dulu itu gue ada testernya gue adalah cicilan. Gue itu dari dulu nggak pernah beli cash. Gue selalu ingat gue kenapa? Karena itu adalah pemecut gue untuk terus gue bekerja. Awalnya di luar gue dibilang ada orang lu bego, lu berarti kan lu bunga gini. Gue maksudnya di luar itu gue tuh berpikir jadi gini, waktu itu misalnya nih duit gue ada di tabungan 100 juta misal. Dan dari 100 juta ini udah deh, berarti 50 juta gue bisa beli mobil. 50 jutanya ya gue simpen deh, tabungan semati-matinya hidup gue gitu atau enggak. Jadi gue tuh selalu berpikir dari setiap kali 100 juta, misalnya 100% gue dapet duit, 25% tuh harus seenggak-enggaknya duitnya harus ada. Nggak boleh tuh nggak ada. Jadi dari 100 juta, misalnya gue mau beli mobil nih, 50 juta, gue nggak bakal beli cash itu mobil. Gue pasti akan nyicil. Nyicilnya zaman dulu itu gue ya udah selama-lamanya. Misalnya kalau bisa paling mentok 5 tahun ya udah gue cicilin 5 tahun. Jadi waktu itu, dan gue juga selalu mikir mobil itu kalau mobil itu ya 5 tahun lunas gue jual gitu. Jadi gue nggak mau miara barang lama dulu gitu. Apalagi jadi mobil ya. Tambah turun tapi cicilannya itu jadi pemecut gua gitu maksudnya. Jadi kan kita ada yang harus dibayar. Ada yang harus dibayar, ada yang dibayar. Jadi kadang gua kalau misalnya itu gue suka terpatri sama cicilan-cicilannya aja gitu. Jadi setiap apapun itu pasti gue akan jadikan itu udah nggak apa-apa deh gue nyicil ya supaya gue inget terus gue ada beban. Gitu. Etos kerja lu yang gue lihat kan Masya Allah banget ya. Ini maksudnya kita juga pernah bahas, gila ya Raffi ya Masya Allah banget ya. Dia tuh bener-bener kerjanya tuh pekerja keras banget gitu loh. Ini emang terbentuk dari dulu gak sih? Maksudnya dari lo, ini memang lo kerja memang gak bisa, orang bilang gak bisa diem banget sih. Tapi di satu sisi kan positifnya lo memang kerja terus dari sini selesai itu ke sini, dari sini selesai ke sini lagi gitu loh. Sebenarnya gue tuh cuma suka dua. Gue tuh dari dulu waktu gue SMP misalnya SD gue rajin lah. Rajin apa nih? Rajin sekolah. Rajin sekolah. Rajin ibadah dulu SD rajin ibadah. Pas SMP udah mulai kan kadang olahraga. Gue emang cita-cita jadi main bola. Pengen jadi atlet lah dulu. Gue jadi ujungnya setelah gue pikir-pikir pas gue SMA itu gue emang kurang suka belajar. Maksudnya belajar akademis. Gue tuh cuma suka olahraga sama suka kerja. Jadi otomatis, jadi dulu daripada gue misalnya. Itu umur berapa lo mikir kayak gitu? Gue berpikir kelas 1. Jadi gini waktu itu gara-gara gue kan tinggal sendiri. Gue waktu itu masih sekolah di SMA 3. Tinggal sendiri, jadi kadang gue udah syuting. Selesai kan zaman dulu bisa kelar jam 2 malam. Bahkan lebih lah, bisa lebih malah. Sedangkan gue paginya harus sekolah. Saat gue pagi sekolah, gue waktu itu belum punya mobil tuh dulu inget banget. Gue naik dari Permata Hijau tuh. Waktu itu kan ngontrak di situ, naik mikrolet, naik bis, gitu udah perjuangan gitu, telat 5 menit disuruh pulang, ditutup gerbang. Wah, gue udah kesel nih, gue beli mobil, akhirnya gue beraniin diri beli mobil, akhirnya beli mobil Visto tuh gue tuh. Dipinjemin sama kakak kelas terus? Iya cuman itu gak masalah lah, yang paling masalah udah gue beli mobil. Ya namanya juga Jakarta kan ya, macet. Juga ada macet, kita syuting juga kelarnya pagi, udah pakai mobil, disuruh nggak sama tetap tutup pulang tutup lagi juga. Jadi akhirnya waktu itu udah deh, daripada memang gua di sekolah gua memang berantakan, syutingnya juga gua berantakan, gua mendingan pilih waktu itu. Gua akhirnya pilih, udah gua lebih fokus aja deh gua ke kerja karena memang bokap gua juga waktu itu udah nggak ada kan, jadi udah deh gua kerja aja. Sekolah tapi berusaha banget tidak berantakan, tapi gue tidak tinggalkan sekolah waktu itu, tapi ya udah deh gue sekolah seininya aja deh gitu. Semampunya lah ya. Sampai selesai setidaknya SMA sampai gitu ya. Selesai lah SMA lah gue kuliah nggak kuliah. Udah akhirnya ya itu pilihan hidup gue, bukan berarti gue mengajarkan untuk seperti gue. Tapi waktu itu ini pilihan hidup gue dan akhirnya kok
gue enjoy juga kerja. Jadi waktu itu gue awalnya itu kerja tuh jadi kayak pelampiasan, tapi kita lama-lama kok gue enjoy. Kadang kalau gue nggak syuting 3 hari kok bingung gitu. Ya udah akhirnya terus sampai ke bawah sampai sekarang. Nah ini menarik nih, maksudnya secara etos kerja, jujur kalau misalnya gue sama Irwan bahas bilang, wah Raffi sih kayaknya nggak ada yang ngalahin secara ngiri etos kerja lah. gitu. Maksudnya dia punya stamina yang luar biasa, dia juga misalnya pekerja keras gitu kan. Tapi di lain itu Wan, yang gue salut juga sama Raffi, lo kan pernah datang tuh waktu Shiren sakit apa Shiren waktu lahiran ya? Adam apa Hawa lupa gue. Lo datang, terus ada teman gue, sebenarnya adiknya sahabat gue namanya Suara. Terus lo waktu ketemu dia, lo bilang, gue pernah syuting sama lo kan? Lo nyapa dia kan? Terus Suara gue tau. Suara. Suara. Terus lo keluar kan? Suara bilang sama gue gini, gue dipanggil Aceh di SMA kan, Raffi ingat gue loh. Gitu. Emang lo pernah bareng dia? Iya, tapi gue gak nyangka dia ingat gue gitu. Nah maksud gue ini juga pembahasan beberapa orang bahasanya bahwa lo nih orangnya sangat-sangat low profile. Maksudnya low budget. Nggak, tapi bener sih, maksudnya orang banyak yang bilang kayak gitu. Gitu. Maksudnya emang lo diajarkan sama keluarga emang kayak gitu dari dulu atau enggak memang? sih, emang karena udah dulunya kan hidupnya kan sendiri kan. Jadi kadang itu saat gue hidup sendiri, lo juga dibantu. semua tuh gue ajak jadi temen aja. Jadi gue gak, udah semua orang gue ajak jadi temen aja. Gue gak membedakan. Jadi saat kita hidup sendiri ini kan ya nggak mau kita punya musuh, nggak mau kita lebih terancam kan. Jadi ya udah semua aja kita anggap teman kita aja udah. Jadi itu yang membuat gue ya udah semuanya sama-sama ya sama aja lah gitu kan, kita temenan ini gitu. Jadi gitu sih. Dan iya Masya Allah. Tapi nggak lupa, yang keren tuh nggak lupa. Iya nggak lupa. Kadang-kadang kita kan suka abis syuting karena kebanyakan yang syuting gitu kan. Iya. Jadi kita lupa kayak gue pernah nggak ya? Tapi jadi gara-gara lupa dikit kita jadi nggak negor kan. Nah, kalau dia nggak tegur aja. Tetap tegur. Tegur aja. Sebenarnya kan kita lupa nama aja paling lupa kan. nama ya lupa dikit ya bisa juga. Gue juga pernah lupa, tapi kan ya sebenarnya paling gampang paling murah untuk menghargai orang itu adalah ingat namanya aja, itu udah paling murah dan paling gampang. Dan orang itu, ini contoh ya, misalnya kita ketemu sama orang nih, teman lama di bandara, dari jauh aja, misalnya kita masih ingat namanya aja, wih pasti kan kita aja nih teman kita, kita dipanggil dari jarak jauh yang udah lama nggak pernah ketemu, pasti impresinya tuh berbeda kan, sama yang cuman, iya kan beda. Tapi atau kan saat gitu kan, gila nih orang, pasti akan gitunya. Jadi karena gue kalau digituin sama orang juga gue merasa impresi akan lebih ini. Jadi ya gue juga begitu caranya, bukan emang begitu alamiahnya gitu. Setidaknya membahagiakan orang dengan cara yang sederhana ya. Iya gitu. Tapi terus jadi satu karakter kan. Iya karakter. Tapi jadi kebiasaan jadinya ya. Itu yang tapi bagus. memang dari dulu kayak gitu. Emang dari kan? dulu gitu. Ya dari dulu emang apa ya? Emang ngebentuknya karena gue tukang main sih zaman dulu kan. Yang penting saat gue udah ya kan kita sendirian juga. Iya. Tapi beneran saat manusia sendirian itu ya lo gak bisa sendiri memang. Iya, jadi saat kita sendirian itu ya paling senjata utamanya kita cari teman yang banyak kan gitu. Oke. Nggak semuanya harus suka sama kita, tapi seenggaknya kita berusaha aja gitu. Nah Vi, ada satu kisah yang pernah lo cerita juga, gue pernah dengar di satu video juga tentang lo pernah nggak ada uang, maksudnya uangnya cuma segitu-segitunya, kalau nggak salah lo bilang 20.000 uang lo, tapi ketika lo lihat ada pengemis atau yang membutuhkan kita bilang, lo benar-benar kasih uang lo 20.000. Yeah. Itu gimana tuh Vi? Maksudnya lo memang diajarkan atau memang lo dulu katanya SD rajin ibadah apa gimana? Tapi gue sekarang yang gue agak suka, gue terkadang ya suka menyesalkan bukan keadaan gue yang sekarang. Misalnya ya dikasih rezeki lebih, tapi gue udah nggak pernah ada lagi duit tuh di mobil. Karena sekarang kan gara-gara cashless kan, maksudnya kan orang kan pakai kartu, dompet gitu. Di dompet juga kadang-kadang jadi kadang di dompet gue mah nol, gue nggak pernah punya duit, gue nggak pernah punya duit cash, selalu pakai. Jadi dulu itu setiap kali, karena kan suka dengerin nenek gue gitu misalnya, yang paling penting itu udah kasih aja berapa aja kasih. Makanya gue selalu ingat kata ibu gue sama nyokap gue, kalau di mobil itu mau zaman dulu tuh mau 500 perak, mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000, ambil aja taruh mobil. Setiap kali ada orang yang minta kasih aja udah. Ya udah kasih. Jadi
emang itu, cuman sekarang gue diceritain nggak, maksudnya kasih itu untuk kamu, ada nggak digituin? Iya dikasih lah, maksudnya kan yang namanya manusia kayak kita ya, ada bahasa apa misalnya bala kayak apa, jadi jauh dari kesialan lah, karena kan seenggaknya kita ya sedekah aja niatnya udah buat kasih orang, udah kasih aja seberapapun itu. Jadi waktu itu gue selalu mau berapa, kalau setiap kali gue lagi nyetir kan, zaman dulu kita masih nyetir kan, gue nyetir sendiri, pasti kasih. Ya pernah suatu saat juga jadi dompet segitu, ya udah kasih aja. Tapi memang bener saat kita ya paling ngasih kan kita 5.000, 10.000, 20.000, tapi kan yang penting niatnya. Selalu aja diganti sama kontrak-kontrak baru gitu. Gue selalu percaya tuh akan hal kayak begitu. Kontraknya gede lagi kan. Dan gue itu nggak pernah nggak percaya. Gue tuh nggak pernah nganggur sehari pun. Maksudnya alhamdulillahnya dari zaman gue SMA itu nggak pernah nggak. Jadi setiap kali pasti habis kerja. Langsung hitungannya ya paling istirahatnya 3 hari seminggu udah gitu ada lagi. Jadi gue nggak pernah yang dikasih, nggak pernah diberhentiin gitu, kecuali ditangkap BNN itu. Jadi seumur hidup gue berkarir itu gue dikasih berhenti itu saat gue ditangkap BNN itu 3-4 bulan bener-bener stop sama sekali. Gue kadang lebaran juga cuma libur 5 hari seminggu udah gitu kerja. Jadi selama gue itu terus dikasih terus gitu. Vi, kalau boleh tahu waktu yang di BNN itu posisi lu paling rendah gak sih? Maksudnya posisi lu paling jatuh, aduh ya Allah gue ini, atau gimana? Nah itu juga bisa jadi ini sih, bisa jadi pembelajaran juga buat diri gue. Jadi yang waktu itu kalau secara mental gue nggak jatuh, secara uang jatuh. Cuman secara uang jatuh. Secara uang tuh maksudnya kan? Oh nggak ada penghasilan. Terus kan kita bisa kerja. Iya, terus tuh mikir kan, ya orang kalau udah berkasus nggak dipercaya. Oh takutnya ada itu. Ini gitu maksudnya. Secara nama baik ya. Ya waktu itu kan gue juga nggak pernah nabung. Gue tuh orangnya nggak terlalu nabung. Maksudnya. Tapi langsung beli aset. Nggak kayak Wisnu lah. Oh, Wisnu pinter nabungnya. Iya. Tapi beli aset langsung ya kalau lo ya. Gue kan tipenya gitu. Kalau nggak di mobil, ya di motor, di rumah. Gitu. Misalnya kan. Aset tuh banyak nih kan. Aset tuh atas nama siapa? Ya. Saya sama istri sama orang tua. Jadi waktu pas ketangkap BNN itu, gue cuma mikir, wah ternyata kalau nggak ada kerjaan tuh gini ya. Terus juga kalau kita nggak dipercaya tuh gini ya. Terus gue kalau udah keluar lewat masa ini, orang masih percaya lagi nggak? Orang kita 3 bulan nggak kerja, kan cicilan ada tuh. Kan kegerus semua tabungannya. Wah tabungan, wah gitu gue mikir. Tapi emang itu tuh baiknya Allah tuh ya kita tapi minta ampun, minta maaf. Dari BNN malah beli Lamborghini kan ya. Nah. Jemput gue pakai Lamborghini, gue inget kok itu. Jadi waktu itu 2 minggu. Tapi itu memang nggak tahu kenapa ya. Jadi saat gue keluar dari BNN itu kan kontrak diputus semua, putus semua. Bukan diputus lah ya, maksudnya diberhentiin aja udah semua tuh. Tiba-tiba waktu keluar pas balik tahu dinaikin semuanya 2 kali lipat semua. Malah dinaikin? Semua naik 2 kali lipat tanpa gue minta loh. Itu tanpa gue minta loh. Maksudnya ya nggak tahu, mungkin karena waktu itu nggak tahu kenapa, nggak tahu gimana ceritanya balik naik 2 kali lipat semuanya. Itu gue juga nggak ngerti itu bener-bener nggak ngerti. Rahasia Allah. Itu bener-bener gue nggak ngerti. Dan dari situ malah gue ngerasa lebih sukses. Bukan berarti gue kata tapi kasus asli narkobanya. Tapi dari situ kita belum dapat kerjaan yang sebentar, dia yang lama kok kerjaannya makin gede. Itu nggak tahu kenapa, itu benar-benar itu rahasia Allah, rezeki ya. Itu nggak ngerti benar-benar. Semuanya dinaikin. Iya. Itu benar-benar kaget. Ngomong-ngomong, maksudnya kita tadi kayak lo bilang ya rezeki pastinya dari Allah ya. Semuanya udah diatur sama Allah. Tapi di satu sisi juga tadi gue lucu juga ketika lo keluar dari BNN malah tiba-tiba lo bilang jemput dia naik Lamborghini nih. Nah ini kalau di teman-teman juga ngelihat, maksudnya kalau misal gue sama Iron bilang, Raffi tambah mobil lagi nih kayaknya. Rumah makin lebar ke samping nih. Kayaknya satu Andara dibeli sama dia. Tapi ini Vi, gue mau nanya deh. Maksudnya kan ada beberapa orang ketika dia memang bahasanya dia income yang bertambah, dia mungkin berinvestasi ya misalnya dengan aset, terus mungkin dengan saham dan lain-lain. Nah kalau lo memang apa karena dulu ini misal tadi lo bilang lo paksain untuk beli mobil, lo paksain untuk gimana gitu ya untuk kerja keras itu, lo memang maksain untuk beli aset-aset itu karena dulu nggak ada atau memang karena lo ini investasi lo juga? Gue tuh nggak tahu, pernah dapat omongan dari orang, gue lupa siapa, dia bilang gini, kalau lu suka, kalau lu menginginkan sesuatu, tapi lu suka, tapi niatnya bukan buat pamer, maksudnya emang lu suka, emang lu seneng, ya lu bisa bersyukur buat nyenengin diri lu sendiri, beli aja
rezekinya pasti akan selalu ada dikasih sama Allah gitu. Itu siapa yang Nggak tahu, gue lupa. Jadi kalau misalnya, tapi bukan maksudnya emang lu suka. Ya gue juga kayak misalnya beli Lamborghini kemarin gue jual dulu. Mobil waktu itu gue jual mobil Camaro atau mobil Hammer gue jual dulu. Untuk beli yang ini. Gue gitu. DP-nya gue itu ini tinggal nyicil. Tapi selalu begitu nggak apa-apa kalau kita memang suka. Tapi kita merasa kita juga tolak ukurnya mampu. Bukan yang kita maksain. Tapi kira-kira ini nggak apa-apa lu. Pasti aja ada jalan. Hadiahin diri sendiri kita gitu bisa menikmatinya dengan benar ya, dengan niat yang benar ya. Jadi gue selalu memegang itu. Jadi lebih baik nyesel beli dibanding nyesel nggak beli gitu. Tapi kalau kita suka maksudnya kan. Dan mampu ya maksudnya. Dan mampu kayak contoh waktu itu gue membeli Lamborghini juga. Waktu itu tipe yang Gallardo sama Aventador. Kan gue nggak mungkin juga tipe-tipe beli yang tiba-tiba Aventador yang barunya waktu itu 12,5 miliar. Sedangkan Gallardo gue beli yang second waktu itu harganya cuma 3,5 kalau nggak salah. 4M waktu itu. Oke 4M ya gue jual dulu. Dua mobil gue jual. Ya akhirnya kan di DP-in bisa. Akhirnya cicilannya waktu itu misalnya 5 tahun ya masih masuk lah gitu. Masih gitu. Tapi itu akhirnya gue akhirnya naik mobil Lamborghini juga nih gue nih kan walaupun punya temen gue nih. Tapi Wan gue ingat waktu dulu Raffi lagi sering-sering naik motor ya sama teman-teman di garasinya ada berapa motor tuh banyak banget. Oh dulu gue suka motor. Tapi Masya Allahnya ini ya. Tapi sekarang lebih banyak. Yang make bukan gua. Yang touring nih. Kalau gue naik motor sendiri ya Pi ya. Tapi gak apa-apa gue tapi dia masuk gue dia nih Masya Allah nih. Teman-temannya lo mau naik apa udah naik. Pakai aja. Itu kita bukan riding ya. Touring ke Makassar kalau gak salah Pi ya. 8 motor gue udah ada penumpangnya. Itu motor ada yang jatuh juga. Iya, itulah. Tapi gak apa-apa. Tapi maksud gue dia bilang, udah gak apa-apa pakai aja pakai. Masya Allah emang. Gak apa-apa karena. Lu emang lihat kalau temen lu seneng lu juga jadi happy aja, juga gitu ya. Kan kita juga bareng-bareng kan. Iya. Yaudah perginya juga bareng-bareng. Toh juga biasanya tuh gue selalu percaya tuh kalau emang temen yang gak cocok sama kita, bukan kita yang jauhin, pasti ada aja. Ada aja halangan ini ya. Jadi kan kalau memang ya kayak dulu di rumah Lebak Bulus ya gue temen nginep, temen apa udah. Ya udah nggak apa-apa, pakai aja nggak apa-apa juga. Gue dulu, Vi, motor Vi, yang ini Vi. Udah 3 bulan nggak pulang. Buset 3 bulan. Tahu gimana? Ya gue suka nyari juga. Lupa. Gue suka nyari. Siapa ya? Di motor gue di siapa? Oh di sini ada. Oh ya udah. Yang gitu emang gue seneng kebersamaan aja sih. Tapi kadang gue sekarang udah mulai berubah juga. Kadang semakin menua kesini udah mulai ini. Udah nggak kayak dulu lagi gitu. Kalau dulu kan lebih senang, kayak sekarang tuh lebih mungkin juga ya namanya manusia juga ya ada rasa lebih pengen bijaksana sendiri. Ada me time sendiri. Kadang juga ya mungkin kan sama anak ya waktu umur juga berasa juga. Jadi emang bener-bener udah. Tapi gua nggak menyesal, bukan yang nggak menyesal. Jadi gue pernah ternyata gue dulu pernah seru, pernah ini ya. Sekarang memang gue juga nggak bisa memaksakan jalan pemikiran mental, keadaan sekarang tuh memang gue selalu percaya everybody change itu pasti. Setiap manusia itu berubah itu pasti. Bukan berarti yang dulu gue sama Irwan setiap hari ketemu, sekarang ya ketemu juga bisa pakai hitung, pakai jari. Tapi kan bukan berarti kita nggak deket. Jadi emang semakin tua itu ya pasti kita udah tahu gitu skala prioritasnya pasti udah tahu. Tapi gimana mau kongko Ji? Orang susah waktunya ini, ngambil waktunya aja susah ini. Ini kita waktu makasih banget nih Vi ya. Santai aja bro. Untung gue gak lagi nih. Wan lo telepon teman sekretaris gue aja ya. Males nih ya. Tambah tua tuh semakin ini tuh pasti beda lah. Lo ngerasa ini kapan? Karena yang gue tahu lo tuh kalau misal liburan kan kita tuh ada me time tadi lo bilang. Kita juga kan ada couple time, ada family time. Cuman lo tuh lebih banyak social time. Maksudnya artinya ketika lo jalan-jalan ke luar negeri sama bini lo sama anak lo juga tetap harus ajak teman-teman lo. Itu kenapa sih? Ya nggak apa-apa juga sih. Memang ya liburan aja. Nggak, maksudnya kenapa nggak? Karena kalau kita kan ada waktunya sama pasangan aja. Yang berdua doang gitu. Dia ada susah nih kayaknya berdua. Susah gue juga lebih apa ya kan. Kalau di sini kan kerja udah deh mendingan liburnya itu udah dipaketin aja lah. Kalau mau berdua ya di sana kan bisa berdua. Ya udah yang penting ada aja gitu semuanya. Karena gue juga kadang nih kalau misalnya gue pergi misalnya sama Gigi berdua ntar kepikiran si Rafathar karena memang waktu buat mereka kan juga kan sedikit. Jadi mendingan udahlah kita ngumpul aja sekalian. Di sana kan ada enak di mata juga ada semua. Mau pergi sama si Rafathar mau ini juga bisa mau ini. Jadi ya udah Gigi pun lama-lama dia ngerti biasa, juga dan dia juga
sama gitu. Karena dulu kan Gigi sama Mama Rita kan setiap kemana-mana perginya selalu beramai-ramai juga. Jadi dia udah sama gitu itunya sama gue, jadi nggak masalah. Jadi kapan kita ke luar negeri lagi? Ayo kita atur. Dulu soalnya mulai YouTube kan gue ke Jepang. Iya betul. Itu awal-awal sama Baim. Gue nebeng dia lah ya kan. Baim bagus juga. Baim ya, si Baim baru nikah sama Paula kan. Baru nikah dia. Terus gue udahlah ya udah kita ikut bertiga. Disitulah mulai nih Desungkar. Desungkar, Masya Allah. Kita juga banyak dibantu sama Raffi nih. Iya, di Desungkar tuh banyak banget dibantuin. Vi, lo dari entertainment masuk ke dunia entrepreneurship. Itu langkah lo ke situ akhirnya sampai lo akhirnya punya keyakinan enggak, gue harus besarin nih perusahaan-perusahaan gue. Itu keyakinan itu muncul dari mana, Vi? Apa karena cuannya atau memang karena apanya? Sebenarnya alami dengan pengalaman aja. Jadi alami dengan pengalaman itu karena gue pengen kerannya kan banyak kan. Jadi kayak YouTube. Dulu juga waktu gue di YouTube juga ngapain gue masuk YouTube sih, orang setiap hari aja gue acara udah 4 acara. Maksudnya udah dikasih honor yang baik, ngapain gue. Tapi setelah gue ngelihat memang sekarang itu ya kita nih harus bisa apa ya? Kalau paling bener tuh bunglon lah, maksudnya bunglon beradaptasi itu lah ya. Beradaptasi. Jadi kata kuncinya itu emang kita harus bisa beradaptasi dan bersosialisasi. Terkadang gue suka ngelihat juga, misalnya teman-teman kita nih, ada juga teman-teman kita misalnya dia udah berada di posisi yang baik, yang tinggi, yang ngetop dalam satu tempat gitu. Tapi kan terkadang dia lupa gitu, dunia industri entertainment itu nggak seperti dulu. Dulu kan zaman dulu TV bisa dihitung pakai jari. Sekarang udah bukan TV aja. Ada yang ngetop dari Instagram, ada yang ngetop dari kasus, ada yang ngetop dari YouTube, ada yang ngetop dari TikTok. Jadi orang ngetop itu bukan cuma dari TV, dari mana-mana. Nah setelah gue pikir-pikir bener juga sih, semakin banyak platform itu. Nah yang harus kata kuncinya itu semakin banyak platform yang ada. Berarti kalau kita masih menginginkan diri kita untuk eksis, ya semakin banyak juga kita harus muncul di semuanya. Beda halnya semakin sedikit ya udah lu tayang cuman di situ aja gitu ya. Aja lu, tapi semakin banyak platform itu ada, dengan berkegiatan itu ada, ya kita harus semakin banyak menyapa semua. Artinya keran-keran di situ lo ada juga. Bener, gitu ya. Contohnya ada Instagram ya kita harus sapa Instagram, ada YouTube ya kita harus sapa YouTube. Sapa tuh kan maksudnya ya kita sengaja cemplung ke situ juga. Cemplung ke sana. Ya kalau lu mau emang masih, itu kan PR-nya. Ya kecuali kalau lu memang udah mau back off. Tapi kan ada juga orang yang misalnya dia udah ngetop di satu tempat udah ngetop. Terus dia gila gue gak mau kesini ini bukan level gue gini-gini. Ya susah juga untuk ini kan zamannya berubah karena itu dia kata kuncinya tuh everybody change, semuanya itu harus berubah lah gitu. Nggak bisa kayak dulu. Emang sekarang lebih capek tapi lebih mudah. Jadi kitanya harus lebih capek untuk bisa ini, tapi lebih mudah juga karena tempat cari uangnya banyak. Tempat ladangnya banyak. Karena dengan sosialisasi itu bisa menimbulkan rezekinya di situ gitu loh, kayak ibaratnya dia kenal sama artis maupun sekarang pemerintahan segala macam itu semua pekerjaan dari mana-mana gitu kan. Kerannya banyak. Jadi memang salah satu alasannya itu ya, Vi ya. Nah, kita sekarang tahu bahwa memang Raffi kan lagi bangun ransnya nih, Masya Allah banget ya, Vi ya. Dan leader. Ya, Masya Allah. Dia kalau di dunia entertainment nomor 1 kalau kita bisa bilang memang Raffi ini, Masya Allah. Enggak sebagai seorang entrepreneur, seorang artis juga gitu ya. Dan lagi bangun kantor juga dibangun sama 15 interior. Itu kantor gue tuh. Dibangun si Irwan nih. Ini belum bukan nggak? Iya ini. Oh ini kan? Ini tapi sebelahnya bukan. Sebelahnya tadi mimpinya mau begini tapi jadi gini lah. Ini belum lah. Ini rencana kapan Wan selesainya? Insya Allah Juni apa Juli gitu loh. Juni atau Juli 2023? 2023. Cepat juga dong berarti ya? Udah jadi. Disuruh bosnya cepet-cepet. Enggak, itu sebenarnya udah jadi, di renov doang dia. Oh di renov doang. Jangan kebangetan kalau lama. Bisa gak Wan 3 bulan? 3 bulan Vi. Kalau kantor lo segede rumah gue boleh lah ya. Ini kantor gede banget. Tapi lo berdua pernah ini gak sih? Maksudnya lo sahabatan banget nih. Lo pernah berantem gak sih berdua?
Enggak ya kalau berantem yang gitu enggak lah. Cuma kalau lagi sebel mah ada aja. Ada aja. Udah nggak ngomong aja dulu paling gitu doang. Gue pernah sih. Gue protes dia sama seseorang gitu kan. Padahal nyokapnya dia kan ke gue gitu kan. Oh cemburu. Irwan tolong dong gini. Oh oke mama gitu kan. Set. Gue ngomongin dia, gue ngomelin. Ibaratnya bukan ngomelin, ngasih nasihat lah gitu. Terus tiba-tiba gini. Oh iya. Tiba-tiba kok nggak ngubungin gue telepon nggak diangkat. Juga nih gue bilang nih. Ya namanya juga gue gitu, gue tuh jarang berantem orangnya. Kalau misalnya lagi ini ya udahlah nggak ini aja dulu. Ntar juga pasti ketemu lagi ngobrol lagi itu. Gue mau orangnya jarang malas berantem lah orangnya. Jadi kalau memang lagi nggak cocok sama pemikiran gue saat itu ya, entah itu nanti gue salah atau benar. Tapi untuk mengurangi percekcokan gitu ya udah mendingan back off aja dulu. Daripada ributnya jadi besar gitu, jadi besar. Tapi emang gitu sih. Gue telepon kagak diangkat, gue SMS kagak dibalas. Juga kan sama. Tapi gue orang karena gue nggak frontal kan, kalau lagi nggak suka lagi udah diem aja deh. Iya ntar juga pasti ada ininya lagi. Ada yang bisa bikin nyatuin lagi ya. Karena gue nggak pernah. Tapi lo memang nggak pernah berantem sama siapapun ya? Jarang. Nggak maksudnya bener-bener yang wah lo nggak pernah kayak gitu ya? Nggak pernah. Apalagi sama teman entertainment itu nggak pernah sama sekali. Nggak pernah gue ribut. Makanya lu temen lu banyak banget ya Vi ya. Masya Allah ya. Iya, tapi emang buat gue tuh nggak ada gunanya memang kayak gitu. Iya betul sih, benar. Apalagi gue dunia entertain itu, ini kadang nih ya. Gue itu orang yang nggak enakan banget. Jadi gini, misalnya kan gue di acara TV nih, host misalnya nih. Karena gue jadi host itu kan, gue jadi host itu kan setiap kali kan pasti ketemu bintang tamu. Saat gue jadi host itu ketemu bintang tamu, mau artisnya misalnya nih artis baru kayak artis lama kayak, pasti kalau misalnya minta nomor telepon gue yang dekat banget sama gak deket banget di WA pasti gue akan balas. Karena suatu saat dia jadi bintang tamu gue suka kiku kan kalau misalnya itu. Jadi kan kita udah. Lo gak pernah balas telepon gue nih ya. Misalnya kan kadang kan gue menyadari gitu. Kalau balas WhatsApp cepet deh. Jadi gue cepet deh. Mau yang baru kenal ya maksudnya. Kecuali yang gak kena banget. Tapi itu cewek apa cowok cepetan mana? Sama aja. Jadi gitu. Masya Allah ya, ini banyak banget ya. Lo pencapaian lo Masya Allah ya. Maksudnya di dunia entertainment, di dunia apa namanya. Ini gambarnya segini loh. Hah? Aslinya ya Allah gede banget. Di ke belakang gede. Oh ini gede banget aslinya. Sampai anak-anak tuh yang nge-shoot, Kak ini bener sekantoran, bener. Berapa luasnya sih? Kak katanya. Luasnya 2.000 kurang nih, 2.000. Bu, ya bangunannya 5.000-an. Bangunannya 5.000, gede dong ya. Berapa lantai sih? 5 lantai. Masya Allah. Tapi enggak lah, ini kan sebenarnya kan gini supaya ini aja, supaya orang kerjanya rajin. Kalau di rumah kan suka-suka hati. Ini dari semua pencapaian lo ya Masya Allah ya. Tadi yang dari dunia entertainment, terus dari dunia entrepreneurship gitu ya. Nah sekarang apa lagi nih yang lo mau capai lagi Vi? Gue tuh lagi mau mencoba men-switch diri gue sendiri. Jadi gue ngerasa mungkin dari dulu kan kerjanya pakai badan gue terus. Kerjanya pakai badan gue terus. Gue tuh nggak pernah ngerasain kayak misalnya gue pernah ngeliat Wisnu gitu di kuenya sukses. Tapi kan udah bisa. Maksudnya bukannya badan lu yang autopilot lah ya. Iya. Jadi maksudnya gue lagi mau mencoba untuk menggerakkan setiap kali runs itu. Nanti runs itu nggak usah orang taunya Raffi Ahmad kita Slavina lagi lah. Jadi itu udah jadi company yang bisa jadi autopilot. Karena memang gue ngerasain tuh kayak misalnya gini ya dikasih rezeki sama Allah lebih gitu. Tapi kalau terkadang kita waktunya juga masih yang paling nggak bisa dibeli kan waktu sebenarnya. Waktu itu nggak pernah bisa dibeli. Waktu tuh mahal banget. Waktu itu mahal banget. Jadi kadang-kadang gue berpikir ya mudah-mudahan dikasih umur panjang terus. Tapi gue lagi mencoba menargetkan itu ya umur 40 tuh udah bisa autopilot semua lah. Jadi sekarang umur lo? 36 nih. 36. 4 tahun lagi berarti lo memang rencananya untuk autopilot nih ya? Autopilot jadi sebenarnya sekarang juga udah bisa. Udah ya? Belum bisa. Belum bisa. Masih harus lo yang maju gitu ya? Karena masih padahal udah entertainment loh. Proses entertainment. Ya tapi kan masih proses ongoing. Sebenarnya kan yang nanti akan dijadikan itu bukan entertainmentnya, tapi lebih ke grupnya. Jadi grupnya ya. Kan lo udah bangun banyak F&B-nya, FMCG-nya, zoo gitu segala macam. Gitu-gitunya itu nanti dan lain-lainnya itu biar itu yang itu kan lagi jalan. Proses semua targetnya yang akhirnya semua jalan itu kapan? Harusnya 2024. Oh itu semua jalan. Jadi 2024 tuh harusnya udah jalan semua. Dan lo nikmatin maksudnya di situ. Jadi di 2023 ini memang harus kerja. Ini tahun kersil. Tahun kerja tahun kersialnya kita nih. Kersial banget di mana yang memang yang kita mau lahirkan ini di 2023 harus berhasil supaya kalau di 2023 ini nanti setiap bayi-bayi kita yang kita lahirkan dari Rans ini jalan 2024
kita coba untuk establish, nanti kita bisa lepas satu-satu. Kalau memang jalan ya mimpi gue bisa tercapai. Amin. Gitu sih. Jadi ya susah-susah gampang sih. Udah beli villa di Bali, Masya Allah. tanah di Bali. Jadi dia bilang, oh kayaknya gue umur 40 gue tinggal juga, kan? gue tinggal Padang juga. Gue tinggal di Bali aja. Jangan tinggal di Bali. Jadi ya kan sengaja bisa Istirahat. bisa menikmati waktunya lebih banyak. Oh, Masya Tapi Allah. terkadang gue juga udah mulai apa ya? Kadang ngerasa sih tenaga gue udah nggak seperti dulu lagi. Iya. Kita udah ngerasain jadi kadang Ya, energinya staminanya kita ya energi stamina jadi Gampang ya capek. capek. Mood kita juga nggak kayak dulu. juga, Dulu kan moodnya masih mood baja lah. Iya. Kalau sekarang kan moodnya kayak aduh gue nih misalnya nggak ketemu si Rayanza 3 hari aja misalnya nih moodnya nih udah mulai kayak udah. Nah nanti kalau udah di rumah nih. Kalau dulu kan balik lagi ngecun ke lagi. Charles ya. enggak justru kalau udah di rumah nih. Males keluarnya. Keluar gitu jadi udah mulai udah nggak stabil kayak dulu gue. Nah gini. Kalau penglihatan gue nih ya, Raffi nih dulu kan dia cuma kerja, badannya yang kerja nih. Maksudnya kayak wah dia nge-host, dia apalah segala macam. Tapi sekarang kan banyak Iya sama banyak pikiran juga. Iya. Tapi beda loh saat kita jadi artis itu kan badan kita ya kan. Iya. Karena comfort zone kan Ya digaji meskipun gitu. kita kayak misalnya mau syuting dahsyat, mau syuting Facebooker kan udah di luar kepala. Jadi kita nggak capek, maksudnya nggak capek. Pikirannya. Iya, jadi udah fun aja. Tapi saat kita ngerjain kantor ini yang menguras tenaga. Gitu. Kadang moodnya swing itu karena pekerjaan kantor. tiba-tiba ada WhatsApp apa gitu kan males kan. Iya, bisa, gitu. Ini misalnya gitu. Tiba-tiba nggak tayang besok gitu kan. Ya lebih ke situ sih, tapi ya nggak apa-apa sih. Makanya kayaknya gue ini menyadari ya gue harus sekarang itu juga untuk menjadi kita melompat lebih tinggi itu sistem kepercayaan itu penting. Di mana kita sudah bisa melepaskan, mendelegasikan tanggung jawab yang memang besar kepada orang yang tepat. Jadi gue lagi coba ke situ lah. Jadi harus bisa mendelegasikan pekerjaan supaya kita pun bisa terbagi. Kalau kita semuanya di kita juga, gue tuh jeleknya gini kayak misalnya nih menggebu-gebu di depan, terus suka menggebu-gebu di depan, Ya karena memang gak ada orang yang megangin. Betul. Jadi udah di sini terus gue masih ngerjain ini kan kadang ini ada yang turun, ada yang naik. Untuk balik ke sini lagi tuh suka lupa gitu. Jadi memang gue lagi mau mencoba untuk mendelegasikan kepercayaan ke orang yang memang tepat gitu. Kalau untuk keluarga lo maksudnya lo seberapa ini sih sama keluarga lo? Sama keluarga gue sih gue mah ya sebenarnya santai-santai aja sih. Gue juga alhamdulillah dapat istri yang santai gitu. Maksudnya santai itu ya tahu bareng juga kan maksudnya. Ya kan dia juga nggak pernah minta macam-macam sih. Yang penting minta cuman ya udah ada waktu aja sih. Mungkin dia sekarang tambah kesini ya Gigi juga lebih relax aja sih, lebih santai. Dia yang penting semakin mengerti. Dia juga mulai bertanggung jawab juga atas pekerjaannya juga. Jadi dia terkadang kalau gue lagi sibuk banget, dia udah mulai nggak rungsing lah. Dia mulai nggak rungsing, dia lebih bisa kerja gitu, ngisi kerjaan. Jadi udah dibilang enak sih kayak Gigi. Kalau dulu maksa-maksa ya, dulu dulu kamu kan, syuting dong gitu ya. Iya gue juga suka maksa syuting dong. Ya dia nggak ngerong-ngerong gue. Tapi sekarang dia udah santai sih. Apalagi anak kedua sekarang ya. Pengennya sih punya anak lagi lah. Iya. Kemarin gue dengar lo pengen punya anak lagi. Pengennya punya anak lagi. Cewek. Ya mau cewek mau cowok gue sih santai aja lah. Dari Gigi kan tapi ya. Vi terakhir kali Vi ya, harapan buat anak-anak lo nih apa Vi? Harapan gue sih buat anak-anak gue nggak ya pasti harapan kita sebagai orang tua kan banyak harapannya, tapi nggak muluk-muluk. Harapan itu pastinya harapannya banyak, harapan yang baik-baik aja buat mereka dan dia bisa menjadi lebih baik dari kita aja dan jadi orang yang baik. Nggak lo arahin nanti yang nerusin legacy lo nggak? Karena gue nggak pernah digituin sama orang tua gue, jadi kayak orang tua gue tuh dulu ya udah terserah deh jadi apa aja yang penting yang paling baik. Enggak, maksudnya kan tapi kayak misalnya kita ya kalau kita belajar dari yang orang-orang dulu juga ya, maksudnya artinya ketika dia bangun satu perusahaan itu nanti legacy ya anaknya lanjutin gitu. Nggak kayak gitu, ada harapan kayak gitu nggak? Nah kalau gue tuh udah mempersiapkan bahwa kalau anak gue tidak melanjutkan nggak apa-apa, ya misalnya dilanjutkan sama siapapun sama profesional aja. Tapi ya, kan dia tetap reportnya ke family gitu. Either nanti kalau memang suatu saat juga kalau gua sama Gigi udah nggak ada misalnya ransnya ya memang kalau udah nggak ada yang ngurusin ya jual kayak apa kayak jadi bisa. Tapi udah dipersiapkan sampai segitunya gitu maksudnya. Jadi gue tidak akan memaksakan si anak-anak gue itu
untuk kalau memang dia enjoynya di situ dan passionnya di situ, meskipun misalnya dia mendapatkan suatu hal yang dia suka, passion banget, meskipun rezekinya mungkin gak sebesar yang di sini, ya udah nggak apa-apa. Tapi kan seenggaknya kita udah mempersiapkan, mensupport aja gitu. Biar dia nemuin jalan dia dengan langkahnya sendiri gitu. Kita cuma jaga aja gitu kalau gue sih. Rafathar tuh kayaknya tapi enggak, dia nggak mau jadi artis kok. Dia dari kemarin udah maksud ngomong. gue kayak dia suka olahraga. Dia iya. Kayak lo banget ya kayaknya. Iya, dia tapi sebenarnya Rafathar tuh lebih ke gigi sih stylenya, lebih ke yang diem. Tapi dia aktifnya suka olahraga kayak gue, tapi sifatnya tuh lebih ke gigi yang mungkin kalau gue tuh kan mudi. Iya, kalau gue kan lebih gampang gitu baur sama orang. Kalau Rafathar tuh ya kayak ibunya lah persis lah. Jadi memang harus ada beberapa kali gitu. Kalau si Ryan sini kayaknya kayak gue gitu dia. Kalau lebih gampang gitu, lebih ke cewek mau cowok, dia pasti dia di jalan aja semua orang didadain. Kalau si Rafathar kan enggak. Ya tapi enggak apa-apa juga. Menurut gue dua-duanya biarin aja mereka menemukan jalannya mereka sendiri aja. Masya Allah. Masya Allah. Kalau gue gitu. Vi, makasih ya. Thank Masya you, Allah. Ini thank kita you, banyak dapat pembelajaran nih dari Raffi nih. Ya, ilmu-ilmunya nih, Masya Allah loh. Maksudnya nggak kayak umurnya. Ya kan? Betul. Kayak orang tua. Kayak orang udah Dulu sih pacarannya sama orang tua. Udahlah kita tutup aja. Vi, makasih ya Vi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.